So guys, jadi di video kali ini aku pengen ngebahas tentang beberapa kegiatan yang bisa kamu lakukan selama kamu menganggur. Dan ini adalah kegiatan yang juga aku lakukan ketika dulu aku menganggur. Jadi mungkin kalian bisa mencobanya untuk dilakuin di rumah supaya gak gabut gitu loh. Karena dulu pernah nganggur, jadi ini beberapa eksperimen yang bikin aku tetap stay produktif selama nganggur. So, jangan lupa sebelum kalian lanjut menonton, tekan tombol subscribe, like, dan komen. Kita langsung lanjut aja. So, untuk kegiatan yang pertama, karena badan kita adalah aset terbaik, maka hal yang perlu kamu jaga pertama kali adalah badan. So, selama kamu nganggur, kamu harus bisa mulai rutin untuk olahraga. Kalau kamu orangnya awalnya mageran, malesan, dan gak pernah olahraga, sekarang kamu mulai olahraga, mulai jaga badan, karena kamu udah gak punya alasan untuk bilang sibuk. Jadi, selama kamu bangun pagi di rumah tanpa pekerjaan, bangun terus kayak langsung sholat, cuci muka, dan mulai olahraga. Mulai hari kamu dari olahraga, karena ini adalah fondasi utama untuk kamu tetap bertahan. Jadi tetap jaga badan ya, meskipun kamu nganggur, oke? Karena setelah kamu nggak menganggur, kamu butuh badan kamu untuk tetap fresh dan kuat. So itu. Yang kedua adalah bersih-bersih rumah. Selama kamu nganggur, kamu gak boleh jadi anak yang gak tahu diri, gak boleh jadi orang yang gak tahu diri. Udah tahu nganggur, udah tahu tidak tahu menyumbangkan apapun dalam kehidupan ini, kamu setidaknya bersih-bersih rumah. Meskipun orang tua kamu kayak nggak nyuruh kamu untuk bersih-bersih rumah, tapi itu tuh datang dari kesadaran kamu sendiri. Kamu mau ngebantu orang rumah selama kamu punya waktu luang, ya. Dan jangan berpikir bahwa rumah itu adalah beban bagi kamu. Ya udah, kamu anggap aja bahwa bersih-bersih rumah itu adalah pelatihan untuk diri kamu, supaya nanti ketika kamu punya rumah, kamu juga rutin bersih-bersih gitu ya. Jadi selama nganggur, aku saranin banget setelah olahraga kamu jadwalin untuk bersih-bersih rumah. Entah itu sapu halaman, sapu kamar tamu, bersihin meja, bersihin apa, kayak terserah kamu. Yang selanjutnya kamu gak boleh ngejadwalin untuk pergi nongkrong dulu, pergi keluar dulu karena kamu nganggur ya. Kamu harus menjadwalkan untuk belajar 1-2 jam setiap harinya karena kamu nganggur ya. Jadi harus sadar diri kamu nganggur. Jangan kebanyakan gaya. Kalau udah nganggur artinya kamu harus upgrade skill, cari cara lain untuk mendapatkan penghasilan. Entah dari belajar ngedit, entah dari belajar ngoding, atau entah kamu mau mulai affiliate atau apapun ya. Jadi kalau udah nganggur kayak gini, kamu harus cari alternatif supaya otak kamu tetap bergerak dan tetap berfungsi, biar tidak terjadi pembusukan otak nantinya. Yang ketika kamu diajak kerja sama lagi sama orang, diajak kerja, dibawa ternyata dia lagi nganggur tuh, jadi kamu bisa langsung ngeh dan bisa berpikir dengan baik gitu ya. Jadi jangan karena nganggur kamu banyakin nongkrong, no. Karena kamu nganggur kamu banyakin belajar ya. Setelah kamu olahraga, kamu bersih-bersih rumah, kamu lanjut untuk belajar, oke? Karena kamu adalah orang yang harus tetap produktif di masa nganggurnya kamu gitu. So, yang selanjutnya aku saranin banget buat teman-teman yang lagi bener-bener kayak di titik udah nggak tahu lagi harus ngapain, tapi masih punya HP, masih punya paket data, atau masih punya wifi. Aku saranin banget untuk start mulai channel YouTube atau buka akun Instagram atau akun TikTok. Jadi hal ini bukan aku nyuruh kamu untuk scroll terus-terusan, bukan. Aku saranin ke kamu untuk buka akun di mana kamu bisa berkarya. Apa yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kamu kan mulai belajar ngedit atau belajar ngoding atau belajar desain. Kamu kan udah mulai belajar tuh. Kamu dokumentasiin, kamu bilang
bilang bahwa ini aku sedang belajar ini untuk upgrade skill dan aku udah coba edit video yang ini dan ini dan ini. Banyaklah caranya. Kamu buka akunnya, kamu bilang ke orang-orang bahwa kamu lagi upgrade skill biar orang-orang tuh tahu bahwa kamu tuh lagi proses belajar gitu. Kalau setiba-tibanya nanti ada yang menawarkan kerjasama, itu artinya bagus. Kalaupun enggak ada yang ngajak kamu kerjasama melalui akun-akun yang sudah kamu bangun, setidaknya keilmuan kamu terus berkembang. Jadi kamu terus upgrade diri gitu ya. So, yang terakhir adalah setelah kamu belajar, setelah kamu buka akun YouTube atau akun Instagram yang udah kamu dokumentasiin portofoliomu di dalamnya, sekarang kamu harus tawarkan jasamu. Jangan malu, ya, jangan malu karena kita nganggur, ya, karena kamu nganggur, karena kamu udah nggak punya penghasilan lagi. Kamu jangan malu untuk tawarkan jualan kamu, tawarkan, mau nggak kerjasama, aku bikinin kamu punya kamu, bayar aku segini. Mau nggak aku punya skill kayak gini, aku bisa desainin punya kamu bayar aku segini. Mau nggak? Nah, masalah harga kamu bisa tawar-tawaran, kamu tentuin harga kamu, tapi nanti kamu lihat juga klien kamu bisa bayar berapa, kamu bisa negosiasi gitu loh, ngambil jalan tengah, dia maunya berapa, kamu maunya berapa. Jadi kalaupun nanti tidak terjadi closing, ya, kalau misal kamu dan klien kamu ternyata yang kamu tawarin tidak tertarik, nggak apa-apa, akan ada saatnya tetap akan ada yang nyantol meskipun kamu nggak nawarin. Bisa jadi dia bilang ke temennya bilang ke temennya, ada lo kemarin aku ditawarin, kalau kamu mau bisa lo sama dia. Tenang guys, tenang aja ya. Potensi terjualnya skill kita, jasa kita bukan hanya ke satu orang, tapi bisa jadi dari orang ke orang. Bisa jadi dari orang ke orang. Jadi jangan menutup pikiran bahwa kita bisa jualan jasa, kita bisa jualan skill hanya kepada orang-orang terdekat. Enggak. Bisa jadi orang yang gak kamu kenal. Bisa jadi artis loh Natas. Bisa jadi orang yang bahkan kamu gak kepikiran bahwa orang itu bakalan nyari kamu gitu loh. So guys, itu sekian 5 kegiatan yang bisa kamu lakukan selama kamu menganggur. Tips singkat, padat, dan jelas dari aku. Yang pertama, kamu olahraga. Yang kedua, bersih-bersih rumah sebagai tanda kamu berterima kasih kamu masih diurus di rumah itu. Ya, yang ketiga adalah upgrade skill. Jangan sampai kamu mengalami pembusukan otak selama di rumah karena nggak mikir, karena nganggur. Ya, jadi tetap belajar, tetap upgrade skill, tetap ngoding, tetap ngedit, tetap desain, tetap tawarin jasa kamu di digital marketing, sosial media, YouTube, apalah sebagainya. Yang keempat adalah mulai bikin akun kamu sendiri, mulai untuk menawarkan jasa kamu melalui sosial media kamu sendiri. Entah kamu bikin YouTube, bikin akun Instagram, TikTok, atau dan lain sebagainya, terserah kamu. Gampangnya gimana, kamu nawarnya gimana, terserah kamu ya. Jadi nggak perlu malu ya guys ya. Yang terakhir adalah tawarkan jasa. Kamu bisa DM orang-orang yang sekiranya berpotensi untuk menerima jasa dan skill yang udah kamu bisa. Kamu bisa tawarkan ke teman-teman kamu yang punya bisnis bahwa kamu tuh bisa edit video mereka, edit foto atau banner mereka. Jadi dengan seperti ini kamu akan tetap bekerja dan produktif meskipun tidak menghasilkan uang, tetapi lambat laun akan berproses menghasilkan uang itu sendiri. Jadi meskipun dalam keadaan nganggur, kamu tidak terdiam dan terkapar di kamar hanya rebahan, apalagi sambil meratapi tanpa mencari solusi. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, dan comment. Bye-bye.